Gue salah gak sih karena milih anak emas dibanding adik gue yang satu lagi? Gue adalah kakak dari dua adik perempuan, namanya Maya dan Tia. Orang tua kami itu parah banget, dan Maya adalah anak emas mereka. Jujur aja, Maya dulu super manja dan nyebelin banget. Gue tahu kedengerannya kejam ngomong gitu soal anak kecil, tapi emang kenyataannya begitu. Maya dapat perlakuan spesial, mau ngapain aja boleh. Orang tua kami malah ngebiarin itu, sementara mereka ninggalin gue buat ngebesarin adik-adik gue biar mereka bisa nikmatin hidup. Waktu gue udah umur 18 tahun, gue cabut dari rumah. Gue masih tetap kontak sama Tia, tapi jujur aja gue saat itu nyerah buat nyoba deket sama Maya. Selama gue pergi, orang tua kami dan Maya benar-benar jahat ke Tia. Jadi pas Tia umur 18 tahun, dia juga cabut dari rumah dan tinggal sama gue sampai sekarang. Gue suruh Tia ikut terapi psikologi dan berusaha jadi kakak yang baik, dan sejak itu Tia jauh lebih bahagia. Setelah itu, gue hampir gak pernah ketemu sama orang tua gue atau Maya lagi. Tapi November lalu, Maya tiba-tiba ngehubungin kami. Tia gak bales apa-apa, tapi Maya tetap adik gue, jadi gue kasih tetap ngerespons. Selama kami gak ada, Maya kangen banget dan sadar kalau dulu dia manja dan kejam. Katanya, salah satu alasan Maya nyakitin Tia itu karena cemburu kalau gue lebih deket ke Tia daripada ke dia, walaupun jelas itu gak ngebenerin perbuatannya. Maya udah lama ngerasa bersalah, tapi takut ngehubungin kami karena takut dicuekin. Dia kelihatan tulus banget, minta maaf, dan malu sama dirinya yang dulu. Gue maafin dia, dan kami jadi sering ngobrol. Setelah itu, gue cepet banget jadi deket sama Maya. Sekarang kami akur banget, bahkan ternyata sifat kami mirip. Sayangnya, Tia nolak buat maafin Maya, bahkan buat bales chat aja gak mau. Gue ngerasa itu agak-agak adil, tapi gue ngerti perasaannya. Dari obrolan kami, gue sadar Maya kelihatannya lagi susah di rumah. Awalnya dia gak mau cerita, tapi akhirnya dia jujur pas gue paksa cerita. Ternyata, orang tua kami langsung berbalik nyakitin Maya pas gue dan Tia keluar dari rumah. Maya udah bukan anak emas lagi, dan sekarang dia yang kena semua kelakuan busuk orang tua kami. Jujur, gue malu ngakuinya, tapi gue gak pernah mikirin gimana mereka bakal ngeperlakuin Maya setelah kami pergi. Karena orang tua kami sejahat itu, gue pengen nawarin Maya buat pindah dan tinggal sama gue. Biar jelas, gue yang ngontrak rumah ini, uang sewa, tagihan, semuanya atas nama gue. Tia ikut nyumbang, tapi karena dia masih kuliah, jadi jumlah sumbangannya jauh lebih sedikit dan cuma sekadar aja. Pas gue ngajuin ide itu, Tia langsung marah besar. Dia nolak mentah-mentah. Gue nyoba kompromi dan ngobrol, tapi gak ada hasil. Akhirnya gue bilang ke Tia kalau gue harap dia ngerti dan bisa bersikap dewasa, atau opsi lainnya, gue bakal bantu Maya ngontrak ke tempat lain. Maya nerima tawaran buat pindah ke rumah gue dan berencana bakal pindah minggu depan. Tia marah dan ngerasa gue lebih milih anak emas dibanding dia. Padahal enggak. Maya lagi menderita dan gue pengen nolong. Maya yang sekarang beda banget sama yang dulu. Gue ngerti Tia sakit hati dan marah, tapi Maya juga lagi butuh gue sekarang. Tia masih marah sama keputusan gue. Teman-teman kami bilang gue jahat, tapi Maya itu adik gue, dan gue gak ngerasa salah buat nolong dia. Kan dulu gue juga nolongin Tia. Ada beberapa hal yang mau gue jelasin. Pertama, Maya gak bohong. Gue kenal orang tua gue, dan Maya bahkan awalnya gak mau cerita soal masalahnya di rumah. Hampir gak mungkin ini semua bohong, dan dia udah berkali-kali minta maaf ke Tia. Tapi Tia gak mau buka pintu maaf sama sekali. Apa yang Maya lakuin dulu itu parah, tapi dia bukan lagi manipulasi gue buat nyakitin Tia. Maya benar-benar benci dirinya yang dulu, dan cuma pengen hidup di tempat yang aman, bahagia, dan penuh kasih. Gue ngerti itu gak cukup. Kami udah bahas ini sejak bulan lalu. Tia tahu keputusan ini selama beberapa minggu, bukan cuma seminggu. Tetap aja, sekarang gue sadar itu salah dan kejam. Perbuatan Maya ke Tia dulu itu siksaan verbal dan psikologis, menjijikan, dan gue tahu itu ninggalin luka dalam buat Tia. Orang tua kami kebanyakan cuekin kami, ditambah kasar secara verbal dan emosional, dan selalu ngasih hadiah ke Maya karena jadi anak emas.
Bersikap sempurna dan kejam adalah satu-satunya cara Maya dapat cinta orang tua kami, cinta yang sebenarnya gak pernah kami dapat. Gue baru sadar betapa naifnya gue mikir pilihan gue bakal baik-baik aja. Gue bakal coba cari temen buat nampung Maya sementara, atau bantu dia cari tempat sendiri. Gue bakal berusaha ada buat mereka berdua, dan minta maaf ke Tia karena gue bodoh dan gak mikir panjang. Mungkin mereka gak bakal pernah baikan, dan kayaknya itu emang cuma mimpi kosong. Rencana terbaiknya, gue bakal bantu Maya dapat kos murah dekat sini, dan gue bantu sebisanya. Gue niatnya pengen nolong semua orang dan mikir simple. Tapi gue gagal total ngeliat sisi emosionalnya. Tanpa sengaja, gue nyepeliin trauma dan rasa sakit Tia. Respon-respon itu jadi tamparan keras buat gue. Kalau diterusin, gue cuma bakal ngerusak semuanya. Akhirnya gue berhasil bujuk beberapa temen buat nampung Maya sementara, dan gue bantu cariin tempat. Sekarang Tia masih tinggal sama gue, dan Maya gue cariin kos 1 kamar yang murah. Secara finansial berat, tapi gue bisa nyukupin kebutuhan mereka. Beberapa pengorbanan gak ada artinya dibanding adik-adik gue. Awalnya gue harus lebih fokus ke Maya buat bantu dia jadi mandiri, dan Tia benci banget gue ngasih perhatian ke Maya. Itu berat banget di awal, tapi makin lama, Maya makin mandiri, dan gue bisa bagi waktu lebih seimbang. Gak sempurna, tapi kami nemuin jalan kami masing-masing. Maya berkembang pesat, sekarang hampir bisa hidup sendiri, terapi ngebantu banget, dan dia punya banyak teman di kampus. Maya masih pengen dimaafin Tia, tapi dia udah nerima kalau itu di luar kendalinya. Yang penting dia fokus hidup dan jadi lebih baik. Gue seneng banget dia bebas dari pengaruh orang tua kami. Dia bukan Maya yang dulu. Walaupun gue nyesel kenapa dulu gak usaha lebih keras waktu dia masih kecil. Tia belum sepenuhnya bahagia, dan kayaknya dia gak bakal pernah maafin Maya. Gue berusaha keras nunjukin kalau gue sayang dia, dan Maya bukan anak emas buat gue. Kami ikut terapi bareng, itu ngebantu banget. Sekarang Tia mulai ngerti kalau nolong Maya bukan berarti ninggalin dia. Gue bersyukur banget Tia mau maafin gue. Tia segalanya buat gue. Gue gak pernah niat nyakitin dia, tapi cara gue bener-bener kacau. Sekarang kami sebisa mungkin gak bahas soal Maya, dan hidup mulai normal lagi. Tia itu wanita yang kuat banget, gue bangga sama dia, dan malu sama kebodohan gue sendiri. Seegois apapun, sebagian kecil dari gue masih berharap Tia bisa maafin Maya. Tapi gue tahu itu mustahil dan egois. Gue gak yakin Tia bakal pernah sepenuhnya nerima Maya sebagai bagian dari hidup gue. Paling jauh, mereka cuma bakal ada di gedung yang sama pas nikahan gue nanti, dan jujur, itu udah cukup buat gue. Mereka berdua korban orang tua kami. Yang penting sekarang, mereka berdua bebas dan bahagia. Bukan akhir dongeng yang klise, tapi semuanya berjalan ke arah yang lebih baik. Jadi, gue salah gak sih karena milih anak emas dibanding adik gue yang satu lagi?